Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam kenal, gue Dito Wangsa. Dan kali ini gue lagi ada di satu kegiatan yang dulunya live dan online, dan kali ini dibikin tapping. Yaitu adalah Skill Tree Talk. Yang kali ini AGI atau Asosiasi Game Indonesia kayaknya jauh lebih niat ngerjain Skill Tree Talk karena ngundang gue tentunya. Dan ini adalah episode pertama yang udah gue tunggu-tunggu banget. Gue aja sebagai host nggak sabar teman-teman ya. Dimana di sini harusnya kita bakal berbagi banyak hal tentang industri video games gitu ya. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang mobile game design. Dan gue udah kedatangan dua orang yang harusnya dua orang ini adalah orang yang sangat tepat untuk kita ajak ngobrol ya, untuk kita ambil daging-dagingnya ya dari kegiatan mereka di industri video game. Please welcome ada Livander Surya, CEO of Aim to Might Studio, dan Kevin Jaya Wiguna alias Kajeo, CEO of Kajeo Dev Studio. Teman-teman, halo. Di sini kameranya Mas ya. Gue happy sih karena pertama kali gue ketemu sama Kajeo. Ya mendengar namanya sudah sering berseliweran gitu ya. Bahkan IP-nya beliau juga, ini IP nggak sih disebutnya? Ya, produknya lah ya, atau IP-nya ini si apa namanya? Peternak lele. Peternak lele. Karakternya gitu. sendiri Pak Kumis. Pak Kumis, betul. Itu gue juga udah sering lihat gitu. Dan kalau Livander kayaknya gue udah yang kesekian nih. Berkali-kali gitu. Berkali-kali. Dan kalau podcast kayaknya ini untuk kedua kalinya ya. Betul. Kita podcast akhirnya. Gue pengen teman-teman di Skill Tree Talk ini kenalan dulu sama lu berdua. Jadi dimulai dari Livander dulu deh. Kenalin ke teman-teman lu tuh siapa, apa yang lagi lu kerjain, boleh silakan. Oke, halo semuanya, kenalin nama gue Livander. Aktif sebagai content creator di YouTube, ngebikin game. Jadi kita ngebikin game terus di videoin gitu upload ke YouTube. Dan juga sebagai CEO studio game nama Aim to Might Studio, dan juga sedang aktif menjadi pengajar di UI. Dan di bidang game dev. Lu ngajar di UI? Ya, yes, keren banget. Oke, baru tahu gue. Jadi agak kaget juga. Kajeo, silakan. Halo semuanya, aku Kevin Jaya Wiguna tapi biasanya dipanggil Kajeo. Ya kurang lebih sama kayak Livander, cuman bedanya dia Aim to Might, aku Kajeo Dev, dan aku nggak ngajar di UI gitu. tapi sedikit ngomongin masalah ngajar ya. Sedikit aja sih, gue penasaran. Kenapa? Nah. Sebenarnya dari dulu emang sering ngajar tempat les. Oke. Ya, ngajar. Karena ditawarin. Ya. Dan lu jadinya suka ternyata ngajar. Suka ngajar. Sabar lu tuh orang gitu. Emang ya. Kebetulan murid-muridnya pada baik sih. Masa sih bisa aja. Lu yakin gak Jauh? Jadi guru tuh salah satu yang paling challenge adalah kesabaran kan? Sebenarnya dulu aku juga sempat ditawarin ngajar gitu. Oke, terus. Sebenarnya sama. Justru dioper ke aku. Ya, karena aku gak suka ngajar. Oke, ini berarti sebelum ini dia nanti dengan kata-kata manis dan mutiaranya, lu dulu. Aku gak suka ngajar. Apalagi ngajar itu anak kecil. Ngajar anak kecil kan kebanyakan, anak SD kan. Pasti gemes kan? Iya. Kayak aku gregetan kan? Nah itu benar. Itu gue rasa orang yang bisa ngajar tuh emang ada orang yang emang bisa ngajar gitu. Punya that kind of kesabaran gitu ya. Iya. Jadi walaupun kan kita lagi ngomongin ngajar. Aku juga sebenarnya ada tutorial di YouTube gitu. Di YouTube aku tutorial ngajarin gitulah. Tapi bedanya aku kan nggak ketemu langsung sama orangnya itu. Jadi nggak gregetan sama orang. Jadi satu arah. Iya benar, satu arah aja. Betul. Kalau lu jadi gimana? Kenapa diterusin lah gitu dibandingin doi? Karena asik. Menurut lu asik malah? Iya, itu asik. Karena kita bisa. Wah, ini kan mungkin terkenal bullshit banget sih, tapi iya benar pengen sharing knowledge saya gitu. Iya boleh. Sharing knowledge. Iya, demen gitu sharing. Tapi konten kreator tuh emang menurut gue semua konten kreator atau rata-rata lah gitu ya, mostly itu emang senang sharing kan. Pada dasarnya kan sharing ya. Maksudnya ya apapun itu ya. Kayak ada kan kalau artis yang di-sharing kegiatan kehidupannya gitu. Kalau kalian mungkin ya sampai bikin tutorial. Iya. Iya kan? Alasan lu bikin tutorial apaan? AdSense sih. Memang hidup butuh cuan gitu ya kan. Tapi banyak juga komenan habis ya. Dari komen-komenan gitu banyak yang mintain, "Bang minta tutorial ya." Ya udah. Jadi dulu aku bikin ya. Iya. Sekarang udah enggak sih tapi dulu. Oke. Menarik itulah ya. Baru di opening aja udah seru ya. Ternyata di UI itu jadi dosen berarti. Iya. Betul. Dosen UI. Betul. Dang. Betul. Nice bro. Itu gila ada dosen ganteng gini. Bahaya juga ya. Hati-hati nih. Dan yang kita bahas sekarang adalah judulnya game design.
di mobile ya, game design mobile. Beda nggak sih menurut lo berdua game design untuk mobile sama untuk premium game di PC ya, berarti Steam dan sebagainya. Beda nggak? Siapa yang mau jawab duluan? Aku deh. Kalau aku sih beda sih, beda banget bahkan. Beda banget bahkan. Abisnya kebanyakan games di Steam itu mereka itu berbayar kan. Di mobile kita itu kebanyakan mostly free. Dan ya sebutannya sih freemium ya. Freemium. Ya, jadi buat gimana cara mikirin kita nge-monetnya gimana, terus juga biasanya ya kalau di game PC itu gamer-gamer PC, dia itu mereka itu fokus memang mau nge-spend waktu mereka buat main game. Kalau game mobile itu biasanya enggak. Game mobile itu biasanya kayak mereka itu main di sela-sela waktu selangnya gitu. Iya, killing time gitu-gitu. Jadi kayak buat game desainnya itu sendiri pasti mostly nggak pasti tapi kebanyakan itu biasanya lebih simple. Biasanya lebih simple kalau di mobile gitu. Ya, dan yang paling pentingnya sih kalau buat aku ekonomi desainnya. Ekonomi tahan. Itu menarik sekali. Ekonomi desain. Oke guys, sorry banget gue ganggu lagi asik nontonnya, tapi gue mau kasih tahu kalian ini informasi yang bagus banget dari Yango Ads. Sudah pernah dengar Yango Ads atau belum sebelumnya? Kalau belum, nih gue kasih tahu ya. Jadi buat kalian yang lagi ngebangun aplikasi atau lagi ngebangun game yang basisnya di mobile, kalian bisa banget itu kerja sama yang namanya Yango Ads. Karena Yango Ads ini bakal ngebantu kalian untuk ngurusin semua pengaturan, berbagai jaringan iklan dan juga pelaporannya. Itu kan yang jadi salah satu penghambat atau yang bikin kalian tuh mikirnya jadi rumit dan ribet gitu ya. Disinilah gitu ya urusan monetisasi, gimana cari duitnya, gimana cari cuannya, itu dibantuin sama si Yango Ads gitu ya. Dan Anda fokus aja bikin si aplikasinya atau si gamenya. Di Yango Ads ini mereka lah yang nanti akan menuntun kalian gitu ya, gimana caranya beresin hal-hal yang rumit dan musingin tadi gitu. Dan ini seru banget karena tim Yango Ads ini ngurusin semua aspek teknis yang ribet kalau kalian urusin sendiri. Dengan akses ke 16 jaringan iklan dan lebih dari 200 DSP. Lebih banyak potensi penghasilan yang tentunya bisa kalian dapatkan juga. Dan yang bikin ini juga jauh lebih kredibel lagi karena Yango Ads itu secara global udah berkolaborasi dengan mitra AdTech untuk mengirimkan iklan kepada konsumen di berbagai pasar di seluruh dunia. Yang cakupannya itu luas banget. Kalian bisa dapetin analitik aplikasi yang mungkin sulit untuk kalian dapetin kalau kalian gak dibantu. Lalu manajemen campaign dan salah satu jaringan periklanan terbesar di Eropa Timur. Jadi kalau kalian penasaran Yango Ads kayak apa, gimana caranya buat dapetin bantuan dari Yango Ads, cek ya di kolom deskripsi. Yuk sekarang lanjutin lagi dengerin podcastnya. What do you think, Livander? Beda apa enggak? Pastinya beda banget. Setuju banget sama yang Kak Jo bilang, bener-bener beda. Ya tadi ya soal yang di PC itu berbayar, biasanya langsung jadi premium. Kalau di mobile itu bisa free, tapi dalamnya ada in-app purchase atau ads gitu. Jadi ya udah pasti bedanya. Kalau di PC karena dia bayar di awal, jadi biasa tuh developernya ngedesainnya gimana cara biar user udah suka lah, bisa suka sama gamenya gitu dari awal, tertarik untuk nge-spend di awal. Betul. Kalau di mobile biasanya gimana cara biar user itu bisa bertahan main selama mungkin. Betul sekali. Itu dia perbedaannya. Langsung tebel tuh bedanya di situ tuh. Bahwa kalau di mobile ya lebih gimana caranya mereka stay berarti gitu. So menurut kalian berdua ya boleh dijawab bergantian. Yang paling efektif ya untuk bikin ini, gini dulu deh, game design-nya menurut lo yang paling cocok dan yang membedakan dengan game premium. Game desainnya yang paling cocok buat di mobile itu tadi ya satunya pastinya yang bikin orang bisa betah selama mungkin. Dan kalau misalkan tipsnya gimana bisa betah, ini at least yang aku rasain sendiri juga sih, yang aku rasain sendiri adalah ketika di gamenya itu ada reward, tapi rewardnya itu berkala. Kita nggak bisa langsung nge-grab semua rewardnya sekali main. Kita misal main, mau kita effort segimanapun juga, pasti di satu hari itu kita juga bisa dapetin berapa doang. Kalau mau dapat lagi tunggu besok. Berarti. Limited, betul. Iya. Jadi makanya di mobile tuh banyak banget kayak sistem energi, sistem key gitu-gitu yang gimana. Atau contoh juga kayak di COC ada sistem nge-building. Yes. Jadi ada waktunya, pokoknya ditahan-tahan lah usernya biar dia tuh dalam waktu dia mau main sampai 6 jam seharian juga nggak akan tamat, harus nunggu besok lagi. Iya. Tapi itu deliverynya harus senatural mungkin nggak sih? Maksudnya kayak jangan sampai dia ngeh kalau dia lagi ditahan gitu ya. Memang
Itu seninya banget sih, Iya, Jeff, menurut lu? Kalau di aku sendiri sih kayak di game aku si peternak lele sendiri itu memang bener banget tuh yang kata Livander. Kita ada kayak nahan-nahannya gitu kayak pas kita kasih makan, dia itu baru bisa kasih makan lelenya lagi setelah 3 jam, 6 jam. Bahkan kalau udah gede banget itu kayak bisa 2 hari baru kita bisa kasih makan lagi biar lelenya tambah gede gitu. Oke. Ya itu nah bener banget, tapi aku juga mau nambahin lagi sih kayak mungkin kalau di game mobile desainnya itu sendiri biasanya kita ada daily quest juga. Daily quest, oke. Daily quest itu pokoknya biar sebisa mungkin player itu mainin game kita terus lah sampai dia itu tertarik buat in-app purchase. In-app purchase. Yes, biasanya sih gitu. Dan yang tadi itu yang kayak nahanan itu juga bisa jadi in-app purchase-nya. Oke. Jadi kalau mau skip beli diamond. Oke. Kurang lebih gitu sih. Ya, berarti way out-nya bayar lah intinya gitu kan ya. Iya. Dan sedikit karena udah Keju tadi jawab ya. Lu kan konten kreator juga. Berarti kalau ini kalian berdua konten kreator lah ya sebetulnya. Selama bikin game gitu ya, kan income lu jadi ada 2 ya. Sebetulnya, bener nggak? Iya, benar-benar. Berada 2. Benar-benar. Pasti pernah sempat lebih gede kontennya daripada gamenya. Sampai akhirnya itu berbalik. Pertanyaan gue sesederhana, apakah approach jadi konten kreator dulu untuk bikin game lu atau lu sebagai game developer jadi populer itu adalah salah satu langkah yang Oke, aku lu silakan. Oke. Kalau menurut aku sih ya kalau karena aku kayak gitu jadi ya memang jalan aku kayak gitu jadi ya memang oke. Dan itu benar banget kayak awal-awal itu mindset aku itu adalah nyari endorse di mana lagi ya. Awal-awal kayak gitu. Bener-bener mindset influencer lah ya. Yes. Awalnya bahkan aku nggak kepikiran bakal jadi game developer kayak sekarang. Awalnya itu aku mau jadi YouTuber. Kontennya apa? Karena aku waktu itu demen bikin game. Ya udah kontennya game. Jadi aku itu YouTuber game developer awalnya. Okay. Sampai peternak lele. Peternak lele booming. Terus aku ternyata dapat revenue lumayan dari peternak lele dan nggak lumayan sih sebenarnya itu ngebanting AdSense sih. Ya makanya jadi ternyata ini lebih menarik. Langsung tuh ya. Ini lebih menarik. Iya. Jadi turnnya di situ. Tapi kalau misalkan mau diikutin apakah jadi influencer dulu atau jadi game dev gitu, kalau menurut aku sih ya bebarengan aja nggak sih? Jadi ya bebarengan aja. Ngapain jadi influencer dulu tuh jadi game dev? Kenapa nggak lu bikin game habis itu lu sambil nge-publish berkonten gitu. Selama bisa bagi waktunya harusnya aman-aman aja. Lu nyaranin itu nggak sih ke teman-teman yang lagi nonton nih misalnya terus kayak emang sambil berkonten tuh seberapa efektif sih? Creating market kah gitu? Creating market banget dong. Yes. Iya dong, pasti creating market. Gini deh, sederhananya, sorry gue potong. Sederhananya creating marketnya dalam arti game lu akhirnya dimakan sama penonton lu apa enggak gitu. Iya, pasti lah. Awal-awal peternak lele itu kan gara-gara di TikTok aku dulu aku juga main TikTok. Itu viewsnya bisa sampai 1,5 M, 2 M, 3 M, ya. Bahkan yang paling gede itu ada yang sampai 7 M gitu. Nah, jadi itu apa kalau bukan creating market kan? Yes. Iya kan? Terus selain dari itu kita juga kayak ngebuka peluang kita buat collab sama konten kreator lain kayak waktu itu aku sempat collab sama Livander, sama Andi Lukito, sama Trimatra juga kayak ngebuka gitulah. Terus kita juga ngebuka sama konten kreator gamer bukan yang game dev ya, gamer lainnya kayak kita bisa ngasih game kita ke mereka mainin ya itu jadi apa ya gitulah. Gue tanya viral beludak ya 8 juta pemain 8 juta player ya pecel app. Karena apa menurut lo? Lu urutin 3 faktor teratas game lu bisa seperti itu. Pertama mungkin luck juga. Kayak kita harus You believe in luck ya? Iya, gue believe in luck. Okay. Jadi memang luck aja waktu itu segala macam aspek lagi bertemu satu sama lain. Kayak TikTok aku lagi meledak, terus waktu itu tuh lagi ada kayak meme atau ya meme lah kayak mau jadi apa kayak jawabnya kayak mau jadi peternak lele buat lucu-lucuan gitu lah kayak peternak lele itu waktu itu lagi jadi lucu-lucuan gitu ya terus itu bertemu satu sama lain terus bertemu juga waktu itu aku lagi ada project iseng-iseng bikin aku peternak lele juga awalnya iseng-iseng gitu terus juga di sisi lain ya YouTube aku juga ya lumayan juga itu viewsnya jadi ya semua macam luck ini bergabung jadi satu. Jadilah peternak lele yang cukup viral waktu itu. Oke. Aku believe in luck sih sebenarnya. Oke, you believe in luck. So kalau lu jadinya menganggap ini lebih better daripada berkonten ya katanya kan karena essence kebanting Vander. Gile, gokil kan? Gokil. Dia makanya nggak ngedosen dia. Dia juga dong. Nanti kita sikat dia habis ini ya kan. Tapi maksud gua, kalau you believe in luck,
nggak bisa diulang dong. Karena tidak formulatif. Enggak, luck itu bisa diulang. Wih, sedap nih, suka nih. Gimana Luck nih? itu- Ini teman-teman lagi yang nonton lagi nunggu. Gimana nih Bang luck diulang? Kalau misalkan gini deh, kalau misalnya kita lempar dadu, kita mau angkanya itu 6. Kalau kita ngelempar sekali ya lucknya 1/6. Tapi kalau kita ngelemparnya 100 kali, emang nggak dapat lagi lucknya. Oke. Ya gitu kan. Iya. Menurut Iya. aku gitu sih. Luck itu Iya. kayak kesempatan yang kita coba-coba terus sampai akhirnya ya ada satu yang hit dan kita bisa pas juga diri kita itu siap buat ngambil luck itu sih. Oke. Gitu deh. Berarti lu jadinya full stack game dev nih sekarang ya. Yes. Kontennya lebih sedikit malahan. Iya. Cukup berkurang ya, Sekarang cukup cukup berkurang. Mungkin di short sama TikToknya aja sih yang nggak, yang masih jalan Lanjut terus. Ya. Devander, Yes. lu juga ada yang semeledak itu dan sebesar itu. Game lu kan banyak tuh. Palingan salah satunya yang berandal sekolah itu sih. Berandal sekolah itu dapat 2 juta downloader dan konten-konten TikToknya juga ya view-nya 3 juta waktu itu. 3 juta view Ya, di ya, TikToknya. Dan ya convert ke downloader jadinya. Oke. Oke. Dan kalau disebut hal yang sama pertanyaannya, 3 hal menurut lo yang menjadi kuncian gitu ya untuk bikin game lu bisa kayak gitu lagi apa? Oke, tadi satu luck itu setuju Luck. banget. Lu setuju banget ya? Suka banget sama statementnya Kak Jo yang soal lempar 100 kali pasti ada aja yang hit gitu kan. I see. Berarti kan lu harus bikin sebanyak mungkin kayak gitu. Yang kita lakuin sebenarnya kayak gitu nggak sih? Ya, karena short Iya, iya. kan video pendek gitu ya. Jadi bisa upload terus gitu. Jadi in term of marketingnya yang lu ajar terus ya. hajar terus. Iya. Oke. Lalu lu? Sama tren itu sih. Bener-bener keren. Tren. Jadi lu emang harus aware dengan trennya lagi apa dan lu harus kemana jadinya lebih tahu ya. Ya betul. Mungkin contoh yang ada lagi kemarin banget nih baru kita baru ngerilis game namanya Brainrot. Brainrot game. Tung Tung sahur. Sebutkan betul. 5 brand rot lo pasti udah bisa. Tung sahur, tralalelo tralala, ballerina cappuccina, bombardilo krokodilo, bom gini guzini. Gila ya. Ampun Gen Z banget. Gen Alpha ya Gen Alpha. Gen Apa Alpha, ya, anak Alpha gua, itu? anak gua. Iya, betul. Gila, gokil. Oke. Itu lu sikat juga. Sikat juga, jadi langsung lagi trennya langsung bikin gamenya. Dalam waktu dekat langsung dapat 100.000 downloader gitu kan, lumayan gitu ya. Itu lumayan segitu. Mm-mm. Oke. Kita sekarang masuk ke yang paling krusial dari tadi gitu ya. Gimana make money-nya di game mobile untuk saat ini? Tentu berubah dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu ya. Banyak yang berubah gak sih sebetulnya? Misalnya revenue lebih sedikit. AdSense kan dulu kayak gede banget ya. Sekarang kayak makin lama makin kecil ya rasanya. Kalau aku sendiri sih lebih utamanya bukan dari AdSense sih, tapi dari in-app purchase-nya. In-app purchase. Yes. Untuk mendorong in-app purchase. Ya kan? Ini kan berarti kesinambungan antara orangnya harus stay untuk terus main. Berarti betah gitu ya main gamenya. Yang kedua, terdorong untuk Bayar. Ya. Siapa duluan yang mau? Menurut lu yang paling ampuh, formula apa yang paling ampuh untuk bikin orang tuh melakukan 2 hal tersebut? Oke, Stay dan mungkin boleh deh. Untuk stay itu biasa awal pakai mainan tarik ulur. Tarik ulur. Jadi awal-awal dikasih enak dulu. Kasih enak dulu. Orang betah mainnya Betul. kayak udah dapet kesenangan gitu. Tiba-tiba di tengah-tengah kok susah. Dia kayak kehilangan feel yang rasanya tuh awalnya ini kayak game awalnya nggak gini deh. Kita bisa lebih kuat dari ini deh. Kok sekarang kayak susah banget ya. Jadi mau nggak mau pengen lagi tuh mendapatkan power fantasinya itu di mana dia tuh adalah seorang yang sangat kuat harusnya. Dia udah merasakan Oke, itu. oke. Dia pengen dapat lagi. Iya. Jadi mau nggak mau dia top up deh tuh, dia dapetin skin yang kuat. kadang tuh kayak di kuping gue terdengar agak jahat gitu ya. Kesannya gitu ya, kesannya tapi ya. Tapi masalah itu yang aku rasakan juga sebagai player, bukan sebagai game dev doang gitu. Maksudnya sebagai player juga kayak gitu, sering banget kena. Kayak kok kayak enak banget ya dari tutorialnya. Banyak loh game-game RPG. Kita tuh baru mulai langsung dapet scene di mana kita main sebagai apa ya? Skinnya udah penuh, power kita udah kuat banget gitu, lawan-lawan musuhnya gampang banget. Terus tiba-tiba kita ulang dari awal. Yes. Kena apa? Lo tau apa yang kayak gitu? God of War lo tau? God of War. God of War iya, Kratos. Kratos tuh datang-datang udah jadi God of War, tiba-tiba diturunin lagi sama Hades ke bawah kan. Terus diambil semua tuh. Iya, God of War 2 itu ya. Betul. Ya, Wah, patung benar. emas itu. Betul. Dan kita akhirnya starting over. Ya banyak bener-bener gue setuju sih. Oke. Itu menurut lo berarti. Ya mirip-mirip sih sama Levander, tapi paling aku nambahin aja kayak kalau di aku itu juga ada kayak bundle-bundle gitu. Jadi kalau misalkan player udah stay di game kita, gimana biar dia tertarik sama in-app purchase-nya? Biasanya itu aku bikin bundle-bundle. Jadi bundle itu buat skin-skinnya segala macam. Nah,
entah kenapa player itu suka ngelihat skinnya itu bagus-bagus. Udah pasti. Ya udah pasti sih ya. Udah Ya, pasti. jadi aku biasanya bikin bundle. Nah, bundle-bundle ini itu aku pop di awal screen. Jadi pas main gamenya langsung ada pop gitu. Langsung ada pop, UI-nya harusnya menarik. Terus kayak bundle-bundlenya juga banyak nih skin-skinnya, lu bisa dapat ini. Nah, ini bundle ini itu kayak bisa sampai 70 sampai 80% dari in-app purchase. Sih. Ya. Jadi kalau aku sih mainin di bundle ya ini Mainin sih. di bundle ya. Iya. Gue menarik ya kalau kita ngomongin masalah pop up saat lu main gitu ya. Ini kan sebetulnya benar-benar garis yang tipis sekali antara menawarkan dengan halus dan membuat orang jadi pengen beli dan annoying somehow. Kalau terlalu banyak atau terlalu sering gitu ya. Karena gue pernah main tuh salah satu game yang banyak diiklanin lah ya. Terus gue cobain gitu ya. Game sebetulnya punya esensi core yang menarik gitu ya. Tapi akhirnya gue terganggu dengan pop up yang terlalu sering gitu. Menurut lu emang itu harus sangat diakalin ya. Maksudnya kayak ada aturan yang lu harus. Kalau aku sih biasanya at least awal-awal nggak boleh dulu tuh, nggak boleh muncul dulu. Masa baru pertama kali buka nih langsung open, langsung ada gituan tutorial aja belum udah pop up. Jadi skin itu nggak boleh tuh? Nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi awal-awal itu kita tutorialnya kelarin dulu, finishin tutorial. Habis itu biasanya setelah mereka main berapa lama, mereka tutup, mereka buka lagi, nanti baru pop up aja ya. Dan pop up ini cuman kayak sekali doang. Jadi tiap kali dia tutup, buka lagi baru pop up lagi gitu doang sih. Memang nggak boleh terus sering juga sih. Setuju sih, karena ibaratnya kan kita ngasih pop up itu adalah kita ngasih penawaran kan. Dan benar-benar kayak sales gitu lah. Biasa orang kalau sales ngasih mau menjual sesuatu harus ada demand-nya dulu gitu. Nah, jadi kalau misalkan orang baru mulai pasti belum ada demand-nya dong dia. Dia ngerti aja kagak nih game tentang apa, mainnya gimana, apa yang dia butuhin. Barang yang dijual aja juga nggak tahu kegunaan buat dia apa gitu. Penting jadi dulu untuk benar-benar knowledge-nya dapat dulu ya si orangnya ya. Iya, minimal dia tahu dulu yang dia tawarin apa, beneran berguna nggak sih buat dia. Dia merasa itu berguna. Ya. Sikat. Oke. Kita balik ke development prosesnya deh. Mungkin yang nonton mostly game dev kalau di sini harusnya. Dan mereka penasaran tentunya gimana caranya kalian menyiasati game kalian agar optimize di mobile. Riset apa yang kalian lakukan nih untuk tahu biar game kalian gak battery consumption-nya, storage consumption-nya. Ya, itu kan hal yang paling sering bikin game dihapus dari kayak tentu kan game di mobile tuh cepet banget gitu kan, ada lagi yang waduh ya kan, untuk tidak tergeser gitu ya. Salah satunya pasti dari situ dong. Ngakalin itu. Siapa yang mau jawab? Gimana kalian? Biar storage-nya, terus biar battery consumption-nya nggak terlalu cepat. Betul pasti. Gitu ya. Kalau itu sih pasti masuknya ke optimization ya. Optimization. Yeah. Jadi kalau aku sendiri sih aku paling merhatiin vertnya sih terkadang, karena game aku ini 3D, jadi aku paling perhatiin itu vertnya, vertex. Buat teman-teman yang nggak tahu, vertex itu kayak titik-titik ya, sudut-sudut titik-titik ya, titik 3D modelnya. Ya, kalau misalkan kotak titiknya kan ada 4. Tapi kalau kubus titiknya ada berapa tuh? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 betul. Nah, jadi semakin banyak vertex makin susah buat semakin berat buat di rendernya. Nah, aku biasanya mikirin dari situ. Cara ngakalinnya gimana? Biasanya pakai LOD, level of details. Level of details itu apa? Aku jelasin lagi. Misalkan mic ini kalau kita lihat dari dekat, dia ini kayak vertexnya banyak banget nih. Betul. Ya kan? Tapi kalau kita lihat dari jauh, dia kayak nggak terlalu kelihatan. Jadi vertexnya kita bisa kecilin di sini. Suaranya nggak kedengeran ya? Kedengeran ya? Vertexnya jadi kita mainin vertexnya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari jauh, vertexnya kita kecilin, kita lihat dari jauh deket, wah detail nih, bagus nih 3D gitu. Tapi LOD itu sendiri itu kayak pada bermata dua sebenarnya, karena semakin banyak LOD, semakin besar juga memorinya, storage-nya makin banyak juga. Nah jadi itu makanya harus pintar-pintar ngakalinnya gimana. Kalau dari 2D-nya sendiri sih, karena ini game mobile, biasanya aku cuma 256 sampai 512 pixel doang. Buat 2D-nya. Kalau Vander gimana? Wah, ini ngomongin teknis sebenarnya banyak banget sih. Banyak banget sih teknis sih. Bener-bener banyak banget. Silakan. Lu coba. Occlusion cooling segala macam. Occlusion cooling bener juga ada. Terus Apa ada yang lu kasih yang paling apa ya? Bisa dibilang paling penting ya. Oke, kita ngomongin soal size ya. Ngomongin soal size dulu. Biasanya kalau kita cek di build report itu, jadi ada aset-aset semua kita tuh, mana yang paling makan tempat, itu biasanya texture. Jadi texture bisa dikecilin dengan mainan yang namanya NPOT. Jadi resolusinya itu harus bisa dibagi 4. Contoh 512 x 512. Dengan begitu kita bisa crunch compress. Jadi size dari gambarnya yang misalnya awalnya bisa 2 MB lah, bisa jadi cuman puluhan KB doang, jadi kecil banget. Ya gitu. Itu berlaku ke semua gambar. Jadi semua gambar kita pastikan resolusinya bisa dibagi 4 itunya.
Terus tadi juga kalau ngomongin LOD itu sebenarnya juga ada berhubungan sama yang namanya collider. Collider tuh jadi yang kita bisa menyentuh nih, misalnya ada meja nih kita bisa nyentuh gitu kan. Karena by default sebenarnya meja-meja kayak gini dia cuma hanyalah visualisasi, mesh doang. Kalau dikasih collider baru bisa disentuh. Nah, LOD juga bisa digabungin tuh. Jadi misalkan kalau kita dekat baru dia ada LOD-nya. Kalau kita jauh, kalau kita dekat baru dia ada collider-nya. Kita jauh, selain dia dibikin jadi lebih burik, collider-nya juga nggak ada gitu. Jadi collider semakin dikit. Termasuk juga dari desain collider itu dibikin lebih simple bentuk-bentuknya. Gitu sih. Oke. Nih takutnya ada yang kesel. Karena kita lupa nyebutin engine apa yang kalian pakai. Gue lupa tadi, nggak nge-recall itu. Pakai Unity udah pasti ya? Unity. Karena Unity kalau untuk game mobile biasanya ya Unity lah. Unity kalau Godot kali ya? Atau Unity Godot lah ya kayaknya. Dua itu lah ya. Tapi harusnya ucapan kita tadi berlaku buat semua engine. Karena bukan ngelok di Unity itu fundamental buat semua lah. Ya. Harusnya nggak hanya itu. Tapi yang dipakai sama Livander dan nama Keju itu adalah Unity. Sampai sekarang masih Unity. Tidak mau pindah dulu. Gak sih. Belum ada alasan buat pindah juga sih. Belum ada alasan buat pindah. Oke. Jadi tadi udah kita bahas juga mengenai in-app purchase. Terus udah ngebahas juga mengenai gimana caranya optimize. Sebetulnya gak akan cukup waktunya lah ya. Karena banyak banget yang bisa di maksudnya dibahas untuk masalah optimization. Dan itu kita bicara seberapa pentingnya dulu deh. Buat lu berdua berapa persen kepentingan dari optimization game lu di penting banget sih. Penting banget. Harusnya aku ada satu game nggak aku optimal sama sekali. Terus kayak VRT itu sampai 1,5 M itu banyak banget. Dan ya di HP bocil meledak. Ya meledak jelas itu hiperbola ya. Maksudnya ya artinya gak bisa dibuka. Tidak oke lah gitu ya. Nggak bisa dibuka. Jadi penting banget sih itu kalau aku mah. Berapa persennya? Bisa bilang kayak berapa persen ya kalau persenan gitu mungkin 90 nyampe karena 90 bisa kali. Ujung-ujungnya nggak ada yang bisa mainin juga gitu kan kalau nggak dioptimisasi kita bikin capek-capek gitu. Jadi emang jadinya kalau bikin game mobile penting juga untuk mikirin optimization-nya justru gitu ya. Karena itu jadi poin utama agar game lu juga akhirnya itu tadi karena nggak jadi pilihan untuk dihapus lah setidaknya gitu kan. Atau berat kan kalau di runningnya berat gitu ya. Kebayang setiap main game jadi panas misalnya handphone. Itu aja juga jadi konsiderasi. Sekarang gue tanya, cara kalian untuk nge-make sure itu? Tes di HP kecil? Selalu kalian lakukan itu? Iya, aku waktu itu sengaja beli HP sendiri. Beli HP 1 jutaan. Tips nih teman-teman, coba lu kasih tips nih ke teman-teman yang mungkin akan di mobile gitu ya. Yang lu harus lakukan adalah optimization dan punya HP burik. HP burik. Tapi gue setuju sih, karena akan mewakili pemain dong pasti. Pemain ada enggak semuanya pemain punya mayoritas lah. iPhone 14 Pro, 16 Pro kan gitu ya. Pasti kesana juga. Jadi kalian pasti coba tuh di handphone dengan low level masih jalan masih oke apa enggak, itu jadi ukuran lah ya. Ya kalau aku sih ya sih. Sampai beli HP sendiri waktu itu 1 jutaan. Aku beli di toko hijau ya kan? Toko hijau. Iya. Habis itu ya udah aku ngeceknya sampai sekarang masih pakai HP itu. Lu? Sama juga. Jadi mending spend lah ya untuk itu, lu cobain. Betul, cuma beda tokonya aja paling. Lu toko oren ya. Aduh ya. Oke, berarti bisa dibilang dari situ lu udah dapat satu keputusan bahwa oke, ini optimization. Feedback paling gampang dapetinnya gimana? Yang feedbacknya bisa lu anggap feedback serius ya. Enggak yang ya mungkin kalau kita ngomongin masalah subscribers kan ada aja yang cuman caper ya kan, itu pasti banyak lah. Buat kalian berdua yang udah cukup gede, ini 800.000 subscribernya 1 juta lebih subscriber. Gimana caranya lu dapetin feedback loop yang oke, nih kalau aku memang udah ada komunitas channel sendiri sih di WhatsApp aku sih. Jadi itu kayak tester-tester aku sendiri. Itu ambilnya dari subscriber juga. Cuman yang udah aku kayak kurasi. Kurasi. Yang ini bagus nih, ini bagus banget ngetes. Ini detail nih dia ngetesnya. Jadi aku udah ada itu. Salah satunya namanya Andi, bukan Andi Lukito ya. Bukan. Namanya Andi. Bukan Andi Lito juga kan. Bukan. Nah, si Andi ini dia bagus banget tuh kalau ngetes, dia detail banget. Jadi ya kalau aku sih awal-awal memang dari subscriber. Terus ya kurasi terus sih sampai dapat yang benar-benar ngeceknya itu detail banget, terus memang on point lah. Minta update-annya yang menurut aku bagus juga nih kalau tambahin ini. Yang kayak gitu sih kalau aku sih. Pernah kepikiran ikut event or something biar dapat feedback loop? Oh iya, event aku tapi jarang ya, jauh lebih sering Livander mungkin ya kalau event ya. Tapi ya kalau dari pernah coba ya? Pernah. Waktu itu di Motion Ime. Motion Ime itu memang feedbacknya cukup langsung kan face to face kan ya. Jadi aku bisa kayak lihat, oh ya ini orangnya serius nih, bagus nih. Tapi ada juga yang feedbacknya misalkan
ya gitulah. Ala kadar ya? Ala kadar gitu. Ya gitu sih. Oke. Kalau lu gimana? Dapetin feedback yang lebih berbobot gimana, Livander? Sebenarnya paling kelihatan tuh kalau udah konten kreator mainin sih. Iya benar. Setuju. Kelihatan banget dari ekspresinya dia pas main, reaksinya, komentarnya, terus komen-komennya juga dari pas lagi nge-live gitu misalkan. Jadi kita bisa lihat, oh ini ternyata kalau kita taruh, misal kita taruh puzzle gitu ya, kita taruh puzzle di sini kurang jelas nih, jadi kita perlu pindahin kemana mungkin biar dia tuh lebih jelas, lebih intuitif lah. Bisa dari situ, itu ya paling gampangnya mungkin ya baca-baca review aja, baca-baca review, komenan, ada mungkin pada ngeluhnya soal apa ya kita benerin gitu. Tidak terpikir untuk bikin community atau wadah tersendiri untuk ini juga kayak Keju? Itu ide bagus itu. Iya kan? Itu ide bagus. Bagus loh, teman-teman itu nice loh. Gue suka sekali karena gue sendiri walaupun gue nggak host tapi kan ya saya juga di channel YouTube saya sendiri gitu ya. Di Anak Tua juga melakukan hal yang sama gitu kayak emang feedback yang paling enak tuh dari orang-orang komunitas yang akhirnya kelihatan emang mereka dedicated ngasih masukan kan. Itu kita sendiri yang tahu tuh. Karena kita kurasi sendiri bener gue setuju. Bisa dicoba tuh teman-teman kalau misalnya membuat komunitas yang sehat yang emang nggak sekedar mulut manis gitu ya, tapi ada yang mulut pahit juga. Kadang-kadang kan nggak semua kreator tuh suka dikritik ya. Lu sendiri pandangan terhadap kritik? Aku malah demen dikritik. Let's go gitu ya, kritik gue gitu ya. Ya sih gue pun setuju karena menurut gue yang jadinya bikin game lebih bertumbuh kan justru ya kritik. Aku ada kontennya dulu di YouTube. Jadi apa namanya? Baca-bacain bintang 1, review bintang 1 itu aku baca-bacain dan ya memang kadang sakit sih. Karena memang ada cuman pas dipikir-pikir aja, oh ya ini benar juga sih, ini kurang di sini sih. Banyak masukan di bintang 1 sih. Ya. Oke. Sama ya. Iya, pernah bikin konten. Pernah juga bikin konten gitu. Iya, Itu baca-baca menarik review sih. bintang 1. Menarik. Apa yang paling bikin lu keki? Kayak Bentar, ini yang review bintang 1 tuh gara-gara konten itu next game ya di review bintang 1 semua biar bisa masuk konten. Itu makanya aku udah berhentiin, udah aku berhentiin. langsung stop tuh ya. Langsung stop aku. Iya, karena akhirnya bocil-bocil caper deh yang Iya, jadi masuk. keren banget bang game-nya bintang 1. Ya, iya. Malah jadi merusak ya. Merusak. Tapi yang paling real, yang paling bikin lu wah pengen ngomong kasar lu rasanya gitu. Ada gak sih? Pasti ada dong kayak yang anjir nih feedbacknya ngeselin banget ya gitu. Vander gimana? So far nggak ada sih. Enggak ada masa sih? Lu terlalu baik lu. Yang bener ada gak? Iya, maksudnya mau separah apapun dia ya is their choice juga kan, dia mau ngetik apa terserah dia gitu. Jadi Jadi kalau begitu. Lu ada? Demokrasi sih, enggak. Enggak ada yang bikin lu triggered gitu kayak anjir nih out of context lagi misalnya apa segala macam. Kebebasan berpendapat sih. Jadi lu ya udah Iya, serah lu mau ngebina apa. Menarik. Dan gue pengen tanya mengenai publishingnya sedikit. Kalian self publish kah? Self publish. Misalnya ada yang nonton terus pengen, haruskah mereka self publish? Enggak juga sih ya, kalau dikatakan harus, kenapa harus self publish? Enggak juga. Kalau misalnya mau cari publisher, banyak juga game-game yang sukses pakai publisher kan. Game mobile pun. Ya game mobile. Kayak siapa ya yang tadi yang mana? Nanda ya. Nanda dia kalau nggak salah juga ada kerja sama publisher kan buat game mobile-nya. Tapi Kan? gamenya bukan mobile. Enggak, ada yang mobile ya? mobile ya. Oh iya, kan? benar yang dulunya. Dulu. Yang dulu. Ya, yang dulu. Mungkin kalau ditanya harus publisher atau publish, pertama mesti ngerti dulu sih kenapa harus pakai publisher dan apa itu publisher gunanya apa gitu. Iya. Apa peran publisher? Peran publisher tuh harusnya nge-publish kan berarti Mempublish. kan mempublish. Iya. Jadi ya dia yang punya store PC, dia yang siapin semua apa. Pokoknya semua urusan publikasi. Urusan publikasi dia. Kita game dev bikin gamenya aja. Oke. Dia yang urusin dah tuh reach audiensnya bla bla bla, ngomongin pendapatannya mungkin nanti bagi-baginya gitu ya. Itu sih. Jadi which one do you prefer atau lu saranin ke teman-teman? Saranin kalau misalkan kita pede dengan self publish, mendingan self publish aja karena kalau self publish itu 100% buat kita kan. Ya adalah cut dikit dari buat store-nya. Cuman kan nggak di-cut lagi sama pihak lain juga gitu. Cuman kalau kita sendiri nggak pede dengan marketingnya, game kita kayak menjualnya susah nih, kita butuh bantuan orang biar kita bisa fokusnya ngebikin gamenya. Jadi ya nggak pikirin hal-hal lain lah, fokusnya bikin game gitu, berkarya. Itu mungkin publisher. Bikin game bagus sama nge-publish game itu bisa beda jauh banget. Apa kerjanya beda. Skill setnya beda. Bisa bikin game bagus bukan berarti otomatis gamenya bakal dimainin semua orang juga. Ya kan? Mantap itu. Iya. Mantap. Jadi kayak percuma game lu bagus kalau lu nggak bisa publish it well gitu kan. Iya benar-benar. Iya kan? Percuma gitu. Kayak jualan masakan enak di tempat yang
nggak ada Iya. orang nemuin Iya, gitu iya. kan, itu buat apa gitu. Jadi kayak nggak ada yang tahu makanan lo enak gitu. Ya, gue setuju. Tapi yang pasti kalau emang lu pede untuk self publish di awal, kayaknya coba self publish dulu kali ya. Ya, Ya, minimal tahu-tahu lah cara publish gimana. Ya, tahu dulu ya. Tahu dulu basicnya. sih. Ngerasa udah butuh publisher, boleh cari publisher kayak gitu kali ya. Oke, ini banyak banget yang diomongin. Ini episode 1 rasanya kurang, dan gue biasa podcast panjang, podcast 30 menit rasanya kurang, tapi waktu udah tinggal 5 menit lagi. Jadi banget. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa ya? Jadi waktunya kita untuk tanya final question. Pada bakal scale up nggak? Mungkin Levander dulu kali. Pada bakal scale up pengen sih. Pengen sih. Nah. Tapi lebih scale up-nya tuh lebih ke apa ya? Oke, mungkin satu yang mobile ini ada rencana mau ada kerja sama lah mas atau instansi gitu buat bisa nge-scale up, dimana kita bisa belajar dari mereka gimana cara bisa nge-publish game lebih baik lagi, bisa nge-akuisisi user tuh dengan lebih optimal, dan kita bisa memahami data-data. Kan biasa di mobile tuh identik banget dengan data-data ya, sebenarnya semua sih, cuman entah kenapa mobile lebih krusial lagi gitu soal data, karena kan kita ngomongin UA ngeiklanin gamenya, tuh dapatnya berapa dari iklan itu, kita harus benar-benar paham nih datanya worth it atau enggak, cara-cara yang kita lakuin. Ya pengen scale up buat bisa mempelajari hal itu. Oke. In term of itu, kalau lo? Kalau aku sih pengen scale up juga, cuman scale up itu aku mau coba-cobain pasar lain sih. Wow. Jadi aku sebenarnya nanti Agustus mau ngerilis game. Gamenya ada di Play Store juga, di Android ada, tapi kita lagi cobain Steam juga. Oke. Dan game itu sendiri udah bisa di wishlist. Wih deh teman-teman, apa namanya, kasih nggak apa-apa, lu sekalian promoin dong. Nama gamenya Me the Gravekeeper. Jadi Me the Gravekeeper. Yes, jadi itu kayak Graveyard Keeper, tau nggak? Tahu dong. Ya, Graveyard Keeper itu kayak Stardew Valley tapi tentang Betul. ngurusin makam-makam, ngurusin betul, kuburan. betul. Ya. Kalau aku pakai style aku sendiri. Jadi Oke. playernya nanti karakternya kayak gini 3D. Oke. Terus third person. Ya, terus lebih dibikinnya itu apa ya? Enggak yang horror gitu sih, dibikinnya ke dark comedy gitu sih. Dark comedy. Yes. Iya. Iya. Jadi mirip sama apa? Paling mirip yang sekarang sedang beredar. Schedule 1. Schedule 1, yes. Bagus. Iya. Abis itu aku ngeliat Schedule 1 sama karakter game aku itu juga ada kemiripan juga tuh, karakternya simple, Betul, matanya sangat-sangat aneh-aneh. simple. Iya, matanya aneh-aneh gitu. Betul. Iya. Dan Jadi, Schedule salah satu kasus case yang game sederhana yang luar biasa sekali Yes. itu ya. Ya, aku terinspirasi banyak sih. Iya. Oke. Dan lu berarti akan berubah model nih. Kalau ke Steam ya, lu juga ada yang mau ke Steam kan, berandal kan? Itu ada juga. Iya kan? Bakal berubah dong dari yang biasanya jualan game gratis. Oh iya. Jadi mencoba menjual game yang premium. Iya. Jadi Gimana nanggepin shiftingnya? kalau aku sih aku jadi ngeutamain first 2 hours gameplaynya gitu sih. Kayak ya tutorialnya terus storynya aku jadi lebih mikir ke situ sih. Dan ya masih aku progress juga, jadi belum tahu nanti berhasil atau enggak juga. Jadi belum bisa ngasih saran apa-apa juga. Oke. Iya. Kalau aku beda kacamata memang. Beda Jadi, kacamata. Beda kacamata. Kalau yang mobile itu memang game as a product, kalau PC itu game as an art. Jadi seniman gitu. Iya. Jadi makanya beda kacamata. Wah, ini menarik nih. Ini kata Levander ya. Kalau mobile itu game as as a product. a product, kalau di PC Seniman. 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 Menarik. At least yang ku pahami lah, maksudnya kalau aku memandangnya seperti Menurut itu. keyakinan Levander ya teman-teman ya, betul. Setuju. Jadi tim yang mengerjakan game mobile sama tim yang mengerjakan Brandal City yang di PC pun beda orang. Jadi biar mereka nggak pusing gitu. Fokusnya ke apa, orang yang memang lebih suka ke produk ya ke sana. Yang lebih suka, dia seniman banget nih orangnya, masuk ke Brandal gitu. Ada Oke. beda tim. Terakhir banget nih. Aduh, gue nggak pengen udahan. Sebenarnya kan banyak banget yang bisa gue tanya. Cuman yang terakhir banget adalah game PC kalian nanti. Apakah tetap kalian akan memanfaatkan basis user kalian yang udah exist ya? Tentunya kan. Kalau ya jawabannya gue yakin pasti iya dong. Pasti lu akan promoin ke mereka. Iya, cuman berharap banyak juga nggak terlalu sih. Abis itu kan memang ya basisnya itu udah game mobile semua kan kalau aku kan. Ya ada lah beberapa yang Steam tapi kan nggak sebanyak itu. Jadi aku nggak berharap kalau misalkan pertama kali bisa 5 juta terus aku menjadi $5 juta juga di Steam, nggak mungkin sih kalau menurut aku sih. Iya. As long sampai ada kayak 1% dari 5 juta itu ke Steam, itu aku udah seneng banget. Iya, setuju. Cuman maksudnya sudah terpikir belum di kepala kalian how to convert mereka dari yang biasa main gratisan jadi tertarik untuk mainin game Steam kalian? Kalau gue dulu, Ya, boleh. kalau aku sendiri sih aku nggak mikirin itu sih. Aku lebih mikirin cari daripada nge-convert mereka yang biasa main gratisan jadi game berbayar. Aku mikirin itu gimana cara nyari orang yang mau berbayar. Jadi
new user gitu sih. Lu lebih concern ke user baru Iya. daripada mikirin gimana cara merubah behavior orang yang biasa main gratis jadi nggak gratis. Karena nanti ada versi mobile juga, ada versi mobile gratis. Oke. Iya. Setuju. Livan dari gimana? Setuju. Pastinya nyari yang baru. Karena Lebih baik mending nyari yang baru aja. Nah, inilah momennya di mana nyari publisher. I see. Aku juga lagi nyari-nyari. Lagi nyari-nyari publisher. juga ya, mungkin ada publisher yang juga nonton. Tapi banyak lah kalian mah linknya. Kayaknya nggak terlalu sulit untuk cari publisher harusnya dengan track record kalian dan apa yang udah kalian lakuin. amin. Semoga lancar. Tapi yang pasti keputusannya adalah kalau udah bikin game mobile cukup berhasil, punya active user, daripada maksa mereka untuk shifting ke game ini, kalian mendingan cari market baru untuk yang itu. Oke. Iya sih. Oke, itu kalian berdua sepakat akan itu ya. Iya. Oke, thank you banget. Dan kita harus tutup Skill Tree Talk episode pertama ini dengan yang tadi mungkin ada pesan aja kali ya terakhir buat teman-teman yang mungkin mau memulai ya atau baru memulai untuk jadi game dev mobile. Pesan apa yang menurut lu kayaknya paling harus lu sampaikan untuk mereka sebagai nantinya teman seperjuangan kalian juga? Oke, mungkin ya banyak-banyakin main game mobile lain sih, jadi dapat inspirasi lah. Referensi juga ya. Dapat referensi itu bagus banget buat dipelajarin. Oke. Itu dari Livander, dari Kejo. Jangan overthinking sih, kayak mau bikin game yang terlalu terlalu nggak realistis gitu, kemampuan skillnya masih ngebikin Flappy Bird, tapi mau bikin gamenya misalkan kayak Schedule One Mobile Legend, ya jangan kayak gitu sih, maksudnya kayak semampunya tahu diri gitu. Tahu ya. diri, semampunya. Tahu diri itu adalah penting sekali ya. Iya, penting. Abisnya Karena aku ada teman dihajar sama ekspektasi ngeri banget tuh ya. Iya. Aku ada kayak teman-teman yang ngebikin game itu awal-awal udah maunya yang online, maunya yang ini. Wah, akhirnya nggak rilis sampai sekarang. Itu dia malah Nggak jadi belajar buang waktu malah. dan nggak belajar. Iya. Dan kecewa sama diri sendiri akhirnya. Itu jelek banget sih, gue setuju. Jadi tahu diri, ketahui kemampuan lu sampai mana, pelan-pelan aja, lama-lama juga nanti bisa gitu ya harusnya. Alright, terima kasih banyak Livander, Keju. Terima kasih banget. Thank you. Nggak kerasa waktunya sudah berlalu, dan teman-teman yang udah nonton, thank you banget. Skill Tree Talk bakal ada harusnya totalnya banyak sekali episode ya, dan ini baru episode 1. Hari ini aja kita bakal syuting 4 episode. Jadi banyak yang bisa kalian tonton. Semoga bermanfaat buat kalian. Sekali lagi thank you. Sampai ketemu lagi, gue Tuangsa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.